Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin wa habiba ilahil alamin. Assalamualaikum ya man ba'asahullahu ta'ala rahmatan lil alamin. Assalamualaikum ya amiral mu'minin. Assalamualaikum ya sayyidatan nisa'il alamin. Assalamu ala sayyidai syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu ala ibadillahi salihin. Assalamu ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Assalamu ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam ini kita akan berbicara tentang hadis-hadis yang sahih berkenaan dengan mengirimkan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dalam Sahih Muslim atau Sahih Bukhari ada satu bab yang judulnya Bab Wusulus Thawab, bab sampainya pahala kepada ahli kubur. Padahal kita mendengar atau saya sendiri pernah mengalami sebagai orang-orang yang tidak berpendapat bahwa kita bisa memindahkan pahala, menghadiahkan pahala kepada ahli kubur. Ketika di internet sekarang ada pembahasan tentang hadis-hadis dhaif dan kumpulan-kumpulan bid'ah, perihal itu tidak banyak orang yang mempercayainya. Karena orang yang merasa bahwa mereka berpegang kepada hadis yang sahih dengan mudah akan membid'ahkan orang-orang yang dianggapnya menjalankan hadis-hadis dhaif. Sebagaimana yang akan dibuktikan dalam penelitian saya, dhaif dan sahihnya hadis itu sangat subjektif, sehingga ilmu hadis tidak bisa dipegang. Artinya sebuah hadis dinyatakan sahih karena hadis itu sesuai dengan mazhab tertentu. Hadis itu dianggap dhaif karena hadis itu tidak sesuai dengan mazhab tertentu. Jadi yang menentukan hadis itu sahih atau dhaif bukan lagi ilmu mustalah hadis atau ulumul hadis atau ilmu jarah wa ta'dil. Enggak, yang menentukan adalah tukang jarah dan tukang ta'dilnya. Dalam ilmu hadis, tukang jarah itu bukan yang ngambil harta orang lain, tapi tukang jarah itu dalam ilmu hadis ialah yang mengambil kehormatan seorang ulama. Kalau seorang ulama dinyatakan fasik, pembohong atau bermadhab yang sesat, nah itu seluruh hadisnya dinyatakan dhaif. Jadi ahli jarah itulah yang memegang peranan yang penting. Karena itu juga saya memerlukan untuk membaca-baca beberapa kitab yang menjelaskan tentang sampainya pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kalau kita menghadiahkan di majelis ini, Allahumma hadi thawaba ma qara'nahu min ayatil Qur'anil Hakim wa ma sabbahna wa ma halalna wa ma sallaina wa ma tasaddaqna ila wa salihan min a'malina. Sebagian orang yang menamakan dirinya sekarang kelompok Salafi menyatakan bahwa itu tidak mungkin, dan karena itu acara tahlilan, acara hadiah Al-Fatihah, acara doa saja untuk orang yang sudah meninggal dunia dengan mengirimkan Al-Fatihah dianggap sebagai perbuatan bid'ah. Tidak bakal sampai, kata mereka. Kalau para ulamanya mengatakan itu bid'ah karena hadisnya dhaif. Kalau yang awamnya tidak bakal sampai. Awamnya biasanya lebih, kalau kata orang Umariyah, itu biasanya lebih ekstrim daripada Umarnya sendiri. Ada beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama sepanjang sejarah. Yang sekarang saya baca, ini kitab Intifa'ul Amwat bi ikhtilafit tilawat wa sadaqat wa sairil qurubat. Penerbitnya Dar Ibn Hazm. Sudah bisa, tentu saja bisa akses di internet. Orang yang mati memperoleh manfaat kalau dengan hadiah tilawat, pembacaan Al-Quran, wasodakot atau bersodakoh, wasairil qurubat atau ibadah-ibadah lainnya. Jadi kita bisa mendatangkan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan menghadiahkan pembacaan Al-Quran, sodakoh, dan berbagai macam ibadat. Ditulis oleh Abi Ishaq Ibrahim bin Al-Muzaffar bin Ibrahim Al-Harni
Al-Mausuli, Al-Baghdadi, Al-Hambali, artinya dari pengikut mazhab Hambali, yang lebih dikenal dengan Ibnul Barni, hidup pada tahun 546 Hijriyah sampai tahun 623 Hijriyah, atau lebih dari 900 tahun yang lalu. Saya perlu menyebut ini karena nanti kelompok Salafiyah akan berkata ketika hadis-hadis tentang bisanya menyampaikan pahala kepada orang mati atau bisa membaca Al-Quran kepada orang yang mati, kata kelompok Salafi termasuk kata Ibnu Taimiyah, walaupun itu hadisnya ini kuat, tapi kita tidak pernah mendengar madhab salaf, orang-orang zaman dulu, para sahabat atau para tabi'in membacakan ucapan misalnya, ya Allah hadiahkanlah pahala ibadah ini kepada siapa. Itu tidak ada dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu. Dan buat saya itu menarik argumentasi itu. Katanya mereka itu pengikut Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka sendiri mengaku itu hadisnya sahih. Emang hadisnya sahih, tapi itu bertentangan dengan ulama salaf. Nah, siapa sebetulnya yang menentukan syariat ini? Allah, Rasulnya, atau ulama salaf? Dan saya buktikan bahwa apakah ini ulama salaf? Kata mereka enggak. Definisi ulama salaf itu ialah ulama Islam dari abad ke-1 sampai ke abad ke-3 Hijrah. Itu yang paling awal. Dan tentu saja tidak ada catatan karena mereka pada waktu itu juga dilarang menulis dan tidak banyak orang-orang yang membicarakan masalah itu. Jadi hanya karena tidak ada riwayat itu mereka mengatakan bahwa itu tidak boleh diamalkan. Nanti kalau saudara berdebat bahwa hadis, ya tapi itu tidak diamalkan oleh ulama-ulama salaf. Buku ini mengumpulkan hadis-hadis tentang bermanfaatnya hadiah yang kita berikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ada kitab yang lain yang ditulis oleh Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu seorang ulama besar, penulis tafsir Quran, penulis ahkamul Quran, dan Al-Qurtubi menulis sebuah buku khusus judulnya Kitabut Tazkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Ini kitab pemberi peringatan tentang apa yang terjadi kalau seorang sudah meninggal dunia dan apa yang terjadi pada hari akhirat. Nah, buku ini juga bercerita di dalamnya tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hadiah buat orang yang sudah meninggal dunia. Satu lagi, dan buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari murid langsung Ibnu Taimiyah. Namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Qayyim artinya kepala sekolah. Al-Jauziyah itu sebuah madrasah di kota Baghdad yang terkenal melahirkan banyak ulama. Ibnu Qayyim itu artinya anak kepala sekolah Al-Jauziyah. Jadi Miftah misalnya Ibnu Qayyim Al-Mutahhari. Tapi sampai sekarang nama itulah yang terkenal, anak kepala sekolah. Nama dianya tidak dikenal kecuali di dalam kitabnya aja dicantumkan. Tapi yang terkenal kalau kita sebut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu muridnya Ibnu Taimiyah. Dia menulis satu kitab dengan judul Kitabur Ruh, kitab tentang roh. Dalam bahasa Indonesia judulnya Roh saja. Dalam kitab roh itu diisi dengan beberapa pertanyaan. Bab pertama, Al-Mas'alatul Ula, pertanyaan pertama. Al-Mas'alatu At-Taniyah, masalah yang kedua, terus sampai berapa masalah. Salah satu pertanyaan, apakah orang yang sudah meninggal dunia memperoleh manfaat dari orang yang masih hidup? Kalau kita masih hidup kan bisa saling memberi manfaat. La taziru waziratun wizra ukhra. Ayat ini hanya berlaku untuk orang yang sudah meninggal dunia. Nah, di dalam istilah usul fikih, kita tidak boleh mengkhususkan satu ayat yang berlaku umum menjadi berlaku khusus, kecuali dengan keterangan. Jadi kita harus cari keterangan bahwa ini khusus untuk yang hidup, bisa memberikan manfaat satu sama lain, itu khusus untuk yang hidup. Buat yang mati tidak bisa, itu harus ada keterangannya. Dan cari keterangan itu dalam hadis. Dalam hadis terbukti bahwa yang hidup bisa memberikan manfaat kepada yang
meninggal dunia. Sebagaimana di dunia bisa saling berbagi manfaat, di akhirat juga bisa. Yang sudah meninggal juga bisa mendatangkan manfaat kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Haris, jadikan pembicaraan ramai sampai jadi satu kitab. Karena Al-Haris itu dianggap dhaif oleh Al-Albani, kemudian diulas oleh para ulama bahwa dia ini sahih. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, apakah orang yang hidup bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia? Lalu dia turunkan hadis-hadis yang banyak. Bisa, itu jawabannya. Sekali lagi Ibnu Qayyim itu jangan lupa dia murid Ibnu Taimiyah. Sekarang ini para pengikut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, buku-buku Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim sekarang diterbitkan besar-besaran di Saudi Arabia. Menariknya, orang-orang Saudi sekarang dan agen-agennya di sini menganggap bid'ah misalnya membaca talqin kepada orang yang sudah meninggal dunia, atau membaca doa atau membaca Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Pada dalam buku Kitab Ruh, dan di situ dijelaskan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu juga yang menulis kitab Madarijus Salikin. Itu kitab tasawuf. Yang ajaibnya oleh murid-muridnya juga dianggap bid'ah, itu tasawuf. Tapi Ibnu Qayyimnya sendiri, makanya saya bilang seringkali Umariyah itu lebih ekstrim daripada Umar sendiri. Dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim bercerita tentang At-Tamhis. At-Tamhis itu adalah proses pembersihan diri kita. Sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita berbaring dalam pangkuan kasih sayang, dalam tanda petik ibu kita yang abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, proses pembersihan itu bisa berlangsung di dunia dengan musibat, kita dibersihkan dari dosa-dosa kita. Kata Imam Ali salamullahi alaih, tidak akan lewat 40 hari pada kehidupan seorang mukmin kecuali dia akan memperoleh musibat yang menghapuskan dosa-dosa. Kalau kita ini mukmin, setiap 40 hari tidak ada yang sepi dari musibat. Karena musibat itu jadi tamhis, jadi pembersih terhadap dosa-dosa kita. Kalau itu seorang mukmin. Kalau saudara bukan mukmin, kafir, nggak ada pembersihan itu. Kalau saudara pikir, jangan pikir, kok ini sudah 1 bulan lebih, aku nggak dapat musibat. Jangan berpikir bahwa saudara sudah bersih dari dosa-dosa. Tapi berpikirlah jangan-jangan saudara tidak dihitung mukmin lagi. Nah, musibat itu menjadi tamhis. Membaca zikir dan doa menjadi tamhis. Nanti kalau sudah meninggal dunia, dia akan mengalami lagi pembersihan itu. Kalau tidak bisa bersih di dunia ini, terakhir proses pembersihan itu dalam sakitnya sakratul maut. Proses sakitnya sakratul maut jadi pembersih terhadap dosa-dosa juga. Kalau itu juga belum bersih, masuk ke alam barzah, dia dibersihkan lagi. Di antara yang membersihkan kita di alam barzah, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, saya ulangi, di antara yang membersihkan kita di alam barzah, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di dalam Madarijus Salikin, di antara yang membersihkan kita di alam barzah ialah yang dilakukan bantuan dari orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dan dia sebutlah itu bersedekah, puasa, haji, saum, zikir, istighfar, dan membaca Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu jadi pembersih kepada mereka dari dosa-dosanya. Jadi rajin-rajinlah mengirimkan. Saya adalah orang yang paling banyak berdosa di majelis ini. Nanti kalau saya meninggal dunia, saudara jangan mengucapkan doa-doa itu kepada saya hanya ketika haul saya saja. Tapi juga setiap sholat saudara kirimkan doa sebagai ungkapan terima kasih saudara kepada ilmu yang saya berikan. Karena itu menjadi pembersih bagi saya di alam barzah nanti. Tapi dalam Madarijus Salikin yang diterbitkan oleh Saudi ada catatan kaki tentang pengiriman bacaan Al-Quran kepada orang yang meninggal dunia. Dan menjadi catatan kaki itu ulama Saudi sekarang ini. Dia sebutkan di sini kata Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi keliru.
kata dia. Karena Al-Quran tidak diturunkan untuk dihadiahkan kepada orang yang sudah mati. Kemudian dikutipnya ayat Al-Quran, litungziro mangkana hayyan wa yahiqqal qawlu alal kafirin. Bahwa Al-Quran diturunkan untuk memberikan peringatan kepada orang yang masih hidup, bukan untuk memberikan peringatan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kata Al-Quran berkenaan soal hidup. Itu kalau saudara kira-kira mendapat jawaban dari orang Wahabi bahwa nggak bisa bacakan Al-Quran itu kalau sudah meninggal dunia, karena menurut Al-Quran, Al-Quran itu hanya jadi peringatan buat orang yang hidup. Nah, saya ingin berhenti dulu sebentar. Gimana jawaban saudara kepada para ustadz Persis, Muhammadiyah, kalau Ustadz NU udah bakal, karena mereka setuju dengan kita, boleh mengirimkan. Tapi Persis, Muhammadiyah, Al-Irsad, orang-orang PKS biasanya yang mengikuti mazhab Salafi, Hizbut Tahrir, nah biasanya pendapatnya seperti itu, Salafiyah, atau yang menyebut dirinya mazhab Salafi. Lucunya mazhab Salaf itu mengaku tidak bermazhab, padahal mazhab mereka udah jelas Salafi juga. Nah, gimana jawaban saudara terhadap tidak boleh kita menghadiahkan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia, karena Al-Quran itu diturunkan litungziro mangkana hayyan. Gimana ini kira-kira menurut saudara? Please, siapa yang bisa jawab ini? Ayat Quran itu juga berlaku juga karena mereka masih hidup. Litungziro mangkana hayyan. Nah, pinter ya. Boleh. Yang lain lagi mungkin ada alasan. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat. Dan apa definisi kematian itu? Mungkin mereka bilang yang dimaksud mati di sini ialah orang yang mati secara fisik, mati di alam ruh, kata mereka. Kalau begitu, litungziro mangkana hayyan itu dibatasi yang hidup secara fisik di dunia ini. Tapi tidak boleh itu membatasi sebuah pengertian tanpa dalil. Itu harus ingat itu. Karena mereka biasanya ganti-ganti definisinya itu setelah terdesak, diganti definisinya, ya. Tapi dari awal kita sudah tentukan definisinya. Nah, sekarang katakanlah kita mengikuti definisi mereka. Bahwa yang hidup itu artinya orang yang hidup secara fisik, bukan hidup di alam ruhani. Jadi Al-Quran ini hanya untuk memberi peringatan kepada yang hidup, bukan untuk dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dalam ayat itu kan udah jelas, untuk memberi peringatan kepada yang hidup. Kan Al-Quran itu mempunyai beberapa fungsi. Dia bisa menjadi peringatan bagi yang hidup. Sehingga inna nahnu nazalna dzikra. Tapi nama Quran bukan hanya peringatan saja. Ada banyak nama lain. Quran juga bisa berarti bacaan. Karena itu juga Al-Quran bisa menjadi bacaan untuk ibadah. Membaca Al-Qurannya aja ibadah. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran diturunkan supaya kamu baca dan supaya kamu tadabburi. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu. Kalau dibacakan Al-Quran, hendaknya lah kamu mendengarkan. Al-Quran juga sebuah bacaan yang merupakan ibadah. Jangan diartikan karena Al-Quran itu dari satu ayat disebutkan Al-Quran itu untuk memberi peringatan kepada yang hidup, artinya tidak boleh dipakai Al-Quran itu untuk ibadah. Itu tidak nyambung, ya. Dari kalimat itu tidak bisa ditarik bahwa membaca Al-Qurannya saja ibadah. Bukan hanya peringatan, dia juga ibadah. Sekiranya ada orang baca Quran dan tidak mengerti apa yang dibacanya, apakah dia salah? Sehingga dia baca Quran tapi tidak mendapat peringatan dari Al-Quran itu, apakah dia salah? Enggak salah. Apakah kemudian tidak boleh baca Al-Quran kalau tidak memahami apa yang dibacanya? Kalau itu tidak boleh, maka menghafal Al-Quran itu anak-anak kecil yang hafal Al-Quran di seluruh dunia ini itu tidak boleh itu. Dan kita semua aja tidak boleh baca Al-Quran kecuali di sampingnya ada tafsirnya. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada yang disebut mafhum. Mafhum itu implikasi. Artinya, walaupun bukan itu teksnya. Nah, mafhum itu ada dua. Ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah itu misalnya
Al-Quran itu diturunkan untuk memberikan peringatan. Litungziro mangkana hayyan, untuk memberi peringatan kepada yang hidup. Artinya, ketika kita membaca Al-Quran, kita harus mengambil pelajaran dari Al-Quran. Para ulama usul fikih sepakat mafhum muwafaqah itu bisa dijadikan dalil. Ada lagi mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu ialah kita memberikan arti yang bertentangan dengan itu. Al-Quran itu diturunkan untuk memberikan peringatan. Artinya Al-Quran tidak diturunkan untuk ibadah. Al-Quran tidak diturunkan untuk tidak memberi peringatan. Al-Quran tidak diturunkan untuk dibaca saja. Itu mafhum mukhalafah namanya. Tapi seperti disebutkan oleh saudara kita, itu sebetulnya tidak nyambung dari sebelumnya dan bisa berbagai macam kemungkinannya. Jadi balik lagi, sebetulnya dari ayat litungziro mangkana hayyan itu tidak bisa ditarik kesimpulan. Satu kesimpulannya, tidak bisa membaca Al-Quran untuk ibadah. Karena Al-Quran itu untuk memberi peringatan. Jadi untuk ibadah tidak bisa. Dan tentu saja tidak bisa juga diambil kesimpulan bahwa ibadahnya itu bisa dihadiahkan kepada yang sudah meninggal dunia. Menghadiahkan itu persoalan kedua dulu. Tapi apa boleh kita membaca Al-Quran untuk ibadah saja, tidak untuk mengambil peringatan. Nah, kalau kata dia boleh, kalau begitu tinggal masalahnya apa boleh kita mengirimkan hadiah ibadah baca Quran ini kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kita ini memang rada complicated ya, tapi kita berusaha untuk sambil ngaji itu membereskan struktur pikiran kita. Dalam hadis-hadis, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bisa itu, dan disebutkan hadis-hadisnya. Malah sekali lagi kita bisa mengatakan kepada mereka, kalau Rasulullah saja memberikan contoh kepada kita, boleh mengirimkan hadiah kepada orang yang sudah meninggal dunia, apalagi kita. Ada satu riwayat di dalam Al-Qurtubi, kitabnya itu tadi, Tazkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Judulnya Bab Majaa fi qiraatil Qur'ani 'indal qabri halata dafni wa ba'dahu. Bab tentang membaca Al-Qur'an pada waktu pemakaman atau sesudahnya. Wa annahu yasilu lil mayyit. Bahwa bacaan Al-Qur'an itu sampai kepada mayit. Ma yaqra'u wa yad'u wa yastaghfiru lahu wa yatasaddaqu alaihi. Ini ada satu riwayat kata dari Ali bin Musa al-Haddad, kunna ma Ahmad bin Hanbal fi janazah wa Muhammad bin Qudamah wa walad Jauhari yaqra. Dari Ahmad bin Hanbal, ketika kami sudah menguburkan mayit, datanglah seorang lelaki buta kemudian membaca Al-Qur'an. Faqala lahu Ahmad, lalu Ahmad bin Hanbal berkata kepadanya, ya hadza innal qira'ah 'alal qabri bid'ah. Kata Imam Ahmad, hei orang ini, baca Quran di atas kuburan itu bid'ah. Sehingga orang itu katanya jadi tidak baca Quran. Ditegur oleh ulama besar lah. Ketika kami sudah keluar dari kuburan, datanglah Muhammad bin Qudamah, salah seorang periwayat hadis. Dan dia berkata kepada Ahmad, ya Aba Abdullah, wahai Aba Abdullah, menurut pendapatmu bagaimana tentang periwayat hadis yang bernama Mubashir bin Ismail? Kata dia, thiqat. Ini orang yang terpercaya. Ini maklum obrolan di antara ahli hadis. Menurut Anda Mubashir bin Ismail itu gimana? Thiqat, dia terpercaya. Qala hal katabta anhu syai'an? Apakah kamu juga meriwayatkan hadis dari Mubashir ini? Naam. Lalu dia bacakan hadis. Akhbaroni Mubashir bin Ismail an Abdurrahman bin Ula ibn al-Lajlaj, dari bapaknya bahwa ia berwasiat kalau ia meninggal dunia dibacakan di atas kepalanya pembukaan surat Al-Baqarah dan penutupnya, yaitu Alif Lam Mim, dan ditutup dengan Amanar Rasul. Dan dia berkata, Sami'tu Ibnu Umar, dan aku mendengar bahwa Ibnu Umar sahabat Nabi yuwasi bidzalik, memberikan wasiat tentang hal itu. Sama juga Ibnu Umar, dan Ibnu Umar ada sahabat. Qala Ahmad, kata Ahmad, farji' ila rajul. Kalau gitu balik lagi kamu kepada orang itu, suruh dia baca. Qad istadalla ba'da ulama'ina ala qira'atil Qur'an ala al-khabri bi hadisil asib ar-ratab alladhi saqahu an-nabi bi ithnatin thumma ghursala hada
wahidan wa ala hadza wahidan. Maksudnya ini saya memusatkan perhatian kepada membaca Quran karena yang lainnya dalil-dalilnya cukup kuat, bisa baca dalam Bukhari, dalam Muslim mengenai mengirimkan sedekah kepada orang sudah meninggal dunia. Apakah boleh saya bersedekah untuk orang tuaku? Boleh, kata Nabi. Saudara juga bisa baca dalam kitab Nailul Autar. Apakah boleh kami saum buat orang sudah meninggal dunia? Apa boleh kami sholat? Semuanya boleh. Yang diperdebatkan dan yang ditolak oleh ulama Wahabi itu juga baca Quran buat orang yang sudah meninggal dunia. Para ulama juga berbeda pendapat. Imam Ahmad asalnya sih anggapnya bid'ah, tapi setelah ada keterangan dia menyuruh orang itu baca. Tapi yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang membolehkan ialah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi lewat sebuah kuburan, ia mengambil batang yang basah. Batang basah itu dipecahnya menjadi dua, kemudian disimpan pada satu tempat satu, pada satu tempat yang lain satu. Dan beliau bersabda, mudah-mudahan ini meringankan siksa bagi keduanya sebelum ini menjadi kering. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan Musnad Abi Daud, Rasulullah meletakkan salah setengahnya di satu tempat, setengah tempat lain. Kemudian beliau bersabda, insya Allah ini akan meringankan keduanya selama keduanya itu masih belum kering. Diriwayatkan juga oleh As-Salafi dan lain-lainnya dari hadis Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Rasulullah bersabda, man marra 'alal maqabir, siapa yang lewat kepada kuburan, wa qara'a qul huwallahu ahad 11 marrah, 11 kali, summa wahaba ajrahu lil amwat, kemudian dia hadiahkan pahalanya kepada yang mati, u'tiya minal ajri bi'adadil amwat, dia sendiri yang membacanya memperoleh pahala sebanyak bilangan orang yang meninggal dunia. Ketika menghadiahkan itu kepada orang sudah meninggal dunia, dia juga mendapat pahala. Cuma tentang hadis ini komentar dari Al-Albani, kata Al-Albani, hadithun batilun maudu'un. Ini hadis batil dan maudu'. Seorang ulama lain meneliti hadis ini, orang-orangnya satu persatu dia teliti, dan dia membuktikan bahwa hadis ini sahih. Dia didhaifkan hanya karena katanya dia dianggap cenderung kepada tasyayyu. Hadis itu dianggap dhaif. Kembali kepada hadis yang disepakati bersama kesahihannya, yaitu Nabi meletakkan batang pohon yang masih basah di atas kuburan. Menurut ulama kami, kata Al-Qurtubi rahmatullahi alaihim, wa yustafadu min hadha garsil ashjar wa qiraatil Qur'an alal kubur. Dari sini ada satu makna, yaitu kalau ahli kubur itu bisa diringankan siksanya dengan hanya batang pohon saja, apalagi bi qiraatir rajulil mu'minil Qur'an, apalagi dengan bacaan Al-Qur'an di atasnya. Dan hadis ini sahih. Padahal sebetulnya banyak juga hadis-hadis lainnya yang sahih. Ini ada hadis diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri, man dakhala al-maqabir, siapa yang masuk ke kuburan, qala, dan kemudian berkata, Allahumma rabbal ajsadil baliyah wal idhamin nakhrah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah fa adkhil alaihim rauhan minka wa salaman minni illa kutiba lahu bi adadihim hasanat. Ini doa yang ajaibnya ada dalam kitab Mafatihul Jinan. Kalau kita ziarah ke kubur, kita bacakan doa ini, Allahumma rabba hadhil ajsadil baliyah wal idhamin nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah fa adkhil alaihim rauhan minka wa salaman minni. Ya Allah, Tuhan yang memelihara tubuh-tubuh yang hancur, tulang-tulang yang berserakan, yang meninggalkan dunia dalam keadaan beriman kepadamu, masukkanlah kepada mereka kedamaian dan ketentraman yang datang dari hadiratmu, dan sampaikanlah salam kami kepadanya. Dari peneliti hadis ini, kitab ini terbitkan di Jazirah Arab ini, catatan kakinya di bawah, dan itu semuanya menolak semua hadis itu. Jadi ketika sampai kepada hadis ini, dia berkata, Akhraja Ibnu Syaibah fi Musannafihi, itu hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Syaibah dalam Musannafnya,
juz ke-7 halaman 188, wa auradahu Ibnu Abdul Bar fi Tamhid juz ke-20 halaman 241, dan dia tidak mengomentari hadis ini dhaif atau maudhu, karena mengomentari itu hadis ini sahih. Tapi dia juga tidak mau menyebutkan hadis ini sahih karena khawatir dijadikan dalil untuk membolehkan memberikan hadiah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu hanya beberapa hadis. Saya akan bacakan komentar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada kawan saya yang sok emosional dan dia kalau nyebut Ibnu Taimiyah dia mengatakan Ibnu Taimiyah, dan itu bukan akhlak kita yang utama. Tidak boleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Amman yaqra'ul Qur'anul azim aw syai'an minhu halil afdal ay yahdi thawabahu liwalidayhi wa limautal muslimin aw yaj'alu thawabahu li nafsi khassah. Ini tentang orang yang berpendapat yang membaca Al-Qur'an, apakah yang paling utama itu menghadiahkan pahalanya untuk orang tuanya, untuk yang meninggal di kalangan kaum muslimin, atau dia jadikan pahalanya khusus untuk dirinya saja? Fa'ajaba, maka ia menjawab, afdalul ibadat ma wafaqa huda Rasulillah wa huda sahabah. Ibadah yang paling utama ialah yang cocok dengan petunjuk Rasulullah dan petunjuk sahabat. Sebenarnya ini jadi persoalan. Gimana kalau cocok dengan petunjuk sahabat tapi tidak cocok dengan petunjuk Rasulullah? Menurut Ibnu Taimiyah, petunjuk sahabat. Begitu juga Imam Malik dalam Al-Muwatta'nya, kalau ada hadis bertentangan dengan kaul sahabat, kita utamakan kaul sahabat, karena merekalah yang lebih tahu tentang Nabi ketimbang kita. فإذا عرف هذا الأصل فالأمر الذي كان معروفا بين المسلمين في القرون المفضلة أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة فرضها ونقلها من الصلاة والصيام والقرآن والذكر وغير ذلك، وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات كما أمر الله بذلك لأحيائهم وأمواتهم في صلاتهم على الجنازة وعند زيارة القبور وغير ذلك. وروي عن طائفة من السلف عند كل ختمة دعوة مجابة، فإذا دعا الرجل أكيد الختم لنفسه ولوالديه ولمشايخه وغير من المؤمنين والمؤمنات كان هذا من جنس المشروع، وكذلك دعاؤه لهم في قيام الليل وغير ذلك في مواطن الإجابة. وقد صح, tadi itu secara singkat, semuanya sepakat sih di zaman terdahulu sampai sekarang juga bahwa kita bisa mendoakan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, dan mereka orang-orang salaf itu mendoakan mereka setiap kali sudah sholat juga atau pada salat-salat malam. Wa qad sahha 'anin nabi annahu amara bis shadaqati 'alal mayyit wa amara ay yusama anhu shaum fa shadaqatu 'anil mayyit min al a'mal salihah. Dan ini kata Ibnu Taimiyah, sudah sahih hadis dari Nabi bahwa ia memerintahkan bersedekah untuk mayit, atau ia memerintahkan untuk mempuasakan orang yang sudah meninggal dunia. Fasodaqoh anal mauta, bersedekah untuk orang yang meninggal dunia, minal a'mali sholihah, itu termasuk amal yang soleh. Kadzalika maja'at bis sunnah fi shaumi anhu, begitu juga sunnah dalam puasa untuk mereka. Wa bihadza wa ghairihi ihtajja man qala minal ulama annahu yajuzu ihda'u thawabil ibadat al-maliyah wal badaniyah ila mautal muslimin kama huwa madhhabu Ahmad wa Abi Hanifah wa ta'ifatu min ashabi Malik wa Syafi'i. Karena itu para ulama berdasarkan ini berpendapat boleh menghadiahkan pahala ibadat harta atau ibadat badaniyah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Begitulah madhab Ahmad, Abu Hanifah, dan sekelompok dari madhab Maliki dan Syafi'i. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, pokoknya ulama dulu juga begitu membolehkan karena ada hadis-hadisnya dan hadisnya itu sahih. Tapi saya bacakan ini komentar dia yang terakhir. Wa ma'ahada, walaupun begitu, falam yakun min adatis salaf, tidak termasuk adat atau kebiasaan salaf, idza sallu tatawuan wa shamu wa hajju wa qara'ul Qur'an yahduna thawaba dzalika limautahum almuslimin wala li khususihim, bal kana adatuhum ma taqaddam, fala yanbaghi al-'adul min tariqis salaf fa innahu afdal wa akmal. Ulama-ulama salaf itu ulama dari abad ke-1 sampai abad ke-3 tidak pernah ada berita dari mereka ada kebiasaan bahwa kalau mereka sholat sunat atau puasa sunat atau haji atau baca Quran, mereka hadiahkan pahalanya kepada orang yang meninggal dunia atau khusus untuk mereka.
Tapi adat mereka ialah yang saya sudah sebutkan tadi itu, yaitu mereka pada waktu sholat membacakan doa buat orang yang sudah meninggal dunia. Pada waktu ziarah ke kubur mereka membaca doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Itu saja katanya pada ulama salaf itu. Ini ucapan dulu dalam Majmu'ul Fatawa juz ke-24 halaman 321-323. Sekali lagi pertanyaan kita, mana yang kita ikuti itu? Apakah Al-Quran atau Sunnah? Sunnah yang diakui sahih bisa dibantah dengan kebiasaan ulama-ulama salaf. Dan yang disebut kebiasaan ulama salaf itu menurut dugaan dia, karena dia tidak sempat baca. Ini ada satu kitab yang belum saya sebutkan terakhir kali. Syekh Ja'far Subhani khusus menulis kitab yang berkaitan dengan hadiah buat orang yang meninggal dunia itu. Dan di situ Syekh Ja'far Subhani dengan argumentasi yang sangat bagus, saya sebutkan ini kitabnya, dia buktikan bahwa orang-orang salaf mengamalkan itu, bahwa orang salaf juga menghadiahkan pahalanya buat orang yang sudah meninggal dunia. Judulnya Al-Hayatul Barzakhiyah, kehidupan di alam barzakh, oleh Ustadz Al-Muhaqqiq Syekh Ja'far As-Subhani. Kesimpulannya, kita bisa mendatangkan manfaat kepada orang yang meninggal dunia dengan berbagai macam ibadah, baca Quran, sholat, saum, sedekah, bahkan dianjurkan umroh dan haji. Ibadah apapun, bersedekah apapun, hadiahkanlah itu untuk orang tua, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, sebagai tanda terima kasih kita. Dan itu kan tidak sulit. Pernah ada yang datang kepada Imam Ja'far Shadiq salamullahi alaihi, dan itu ulama mewarisi ilmu dari abad ke-1 sampai abad ke-3 Hijriyah. Orang tanya kepada Imam Ja'far, bolehkah saya memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dengan haji dan umroh saya? Kata Imam Ja'far, boleh. Kalau kepada Rasulullah boleh, tentu juga apalagi padahal karena Rasulullah tidak memerlukan itu tuh. Hadiah kita itu hanya ungkapan cinta kita kepada beliau saja. Al-hadiyah al-mutawadi'ah al-basitah li sayyidil mursalin, apalagi untuk di antara kita. Dan itulah maksudnya ayat Al-Quran, dan bukan mafhum mukhalafah, ini mafhum muwafaqahnya dari ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu saling membantu dalam kesalehan dan ketakwaan. Jangan saling membantu dalam memberikan uang aja, saling membantu dalam kesalehan dan ketakwaan dengan memberikan hadiah amal-amal soleh kita kepada orang tua kita. Dan tidak sulit. Misalnya selesai sholat, doakan orang tua, kemudian hadiahkan juga sholat kita, amal soleh kita. Saya biasa sebelum tidur, saya kirim Al-Fatihah kepada kedua orang tua saya. Dan saya juga sebutkan, ya Allah, sekiranya ada pahala dari amal-amal soleh saya pada hari ini, kirimkanlah itu sebagai hadiah buat kedua orang tua saya, ziyadatan ala sarafin Nabil Mustafa, sambil menambah kemuliaan Al-Mustafa. Dan tidak pakai bahasa Arab juga boleh. Saudara hadiahkan itu kepada orang-orang sudah meninggal dunia. Sebagai penutup, soal kalau ada pertanyaan, saya pernah dengar cerita ini dari Hakim Ilahi. Katanya ada seorang orang biasa lah meninggal dunia. Sesudah itu malam berikutnya seorang ulama besar di situ bermimpi, yang suka memberikan pengajian itu. Dia melihat orang biasa itu yang tidak dikenal ibadahnya, tidak dikenal kesolehannya lah, orang-orang biasa aja, orang awam. Dan dari jemaah dia yang tidak menonjol juga, sehingga ulama itu tidak memperhatikan dia. Dalam mimpinya ulama itu melihat dia di alam barzah itu jadi selebriti. Kedatangan dia di alam barzah disambut seperti kedatangan seorang orang besar lah, seperti pemenang sepak bola yang kembali ke tanah airnya lalu disambut besar-besaran. Nah, ulama itu tanya, gimana kamu kok bisa jadi selebriti di sini? Selebriti itu dikenal oleh penghuni alam barzah itu. Kok pada kenal sama dia? Lalu katanya dia bercerita bahwa setiap kali dia sebelum tidur, dia sholat 2 rakaat, dan sholat itu dihadiahkan kepada orang-orang yang meninggal dunia pada hari itu. Setiap hari kalau meninggal dunia pada hari itu, dia hadiahkan.
Jadi termasuk misalnya di Indonesia yang setiap hari meninggal sekitar 1.500 orang lebih, itu dapat hadiah sholat, hadiah yang 2 rakaat. Itu kan tidak susah itu jadi selebriti. Sebelum tidur sholat 2 rakaat. Pertama-tama hadiahkan buat orang tua kita, dan setelah itu hadiahkan kepada orang-orang yang meninggal dunia pada hari ini. Oke, kalau ada pertanyaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila mati anak Adam, putus seluruh amalnya kecuali 3. Hadis itu mengatakan apabila mati anak Adam. Yang ketiganya itu kan anak soleh yang mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan yang meninggal dunia dari anak Adam. Kan idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila mati anak Adam, dalam Sahih Muslim itu bunyinya idza mata insanun. Apabila mati seorang manusia, maka yang tinggal itu hanya 3, yaitu yang terakhir anak soleh yang mendoakan orang tuanya yang anak Adam itu. Jadi termasuk orang tuanya. Waktu hadis ini diceritakan kepada salah seorang dokter dan pengajian dokter di bulan Ramadan, saya bacakan hadis itu. Dan dokter itu, karena beliau juga guru besar di Unpad, Fakultas Kedokteran, dia sampai hampir memeluk saya, dia terharu. Karena kedua orang tuanya itu Katolik, sementara dia masuk Islam. Udah bertahun-tahun itu dia mengalami penderitaan batin karena dia tidak bisa mendoakan orang tuanya yang non-muslim. Padahal saya ingin berkhidmat kepada mereka. Apalagi kata para kiainya, orang tua yang non-muslim udah pasti masuk neraka, udah usah didoakan. Oh, itu tambah menderita. Jadi dia bersyukur, ini anugerah Tuhan yang paling besar. Mulai hari ini saya akan mendoakan orang tua saya. Pendapat itu emang kadang-kadang bikin orang sakit jiwa itu. Karena orang mau berbuat baik kepada orang tuanya kan, tapi hanya karena berbeda keyakinan, jadi dihentikan perbuatan baik itu. Untung saudara-saudara juga sekarang ngaji kepada saya. Walaupun dia bukan orang tua, kalau dia berjasa pada kita, kita doakan mereka. Wa kullu man ahsana ilaina. Anything else? Boleh tidak mendoakan atau mengirim hadiah bagi keluarga yang sudah meninggal dunia tapi non-muslim? Ajib ya. Udah dijawab sebelum yang bertanya yang ini. Kebetulan keluarga dari ibu Cina Kalimantan bukan muslim. Tadi udah. Kalau tidak diberitahu kan tadinya tidak akan saya jawab. Karena sudah saya jawab. Ada lagi yang lain? Ila jami'il muslimina wal muslimat khususon, atau ila jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat khususon, ila arwahi, itu semua khususon, khusus secara teristimewa, atau wana khussu ala siapa disebutkan. Kita kirim kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, semua ahli kubur kita kirim, tapi secara khusus kepada itu. Kalau kepada seluruh kaum muslimin, kenapa harus secara khusus? Gitu. Saya teringat ini dongeng lagi. Dongeng itu dalam buku Sayyid Dasghaib. Katanya ada orang soleh. Ini dongeng, saudara mau percaya atau tidak. Dongeng ini hanya menjelaskan kenapa harus kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan khusus kepada, kenapa harus diikrarkan khususnya itu, kan? Sudah saja berdoa. Astagfirullahaladzim li wal walidayya wal sabil huquqi wajibati ala wal jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kenapa misalnya kita khusus? Nah, ceritanya katanya ini ada orang bermimpi. Di dalam mimpi itu dia berjumpa dengan seorang soleh dan para penghuni alam barzah yang sedang berebutan mendapat kiriman paket. Semua berebutan. Ada seorang yang diam aja. Kenapa Anda tidak ikut? Tidak, saya punya paket khusus, special delivery, yang dikirimkan oleh anak saya. Dia sebutkan anaknya itu, kamu bisa temui anak saya di sebuah pasar, kata, dan sampaikan terima kasih saya kepadanya. Jika bangun, dia cari ke pasar itu, dan betul dia ketemukan seorang anak muda yang emang sangat soleh. Dia lihat ada orang datang ke situ mau menjual kuncinya itu dijual kemana-mana tidak laku, lalu dia beli aja. Kunci itu hanya untuk menolong orang miskin itu, walaupun kunci itu tidak ada gunanya. Dia kalau tidak sedang beramal soleh, dia berpikir. Terus sekian bulan kemudian
Dia bermimpi lagi, dan dia lihat penghuni alam barzah itu ikut berebutan juga. Tanya, kenapa? Anak saya sudah meninggal dunia. Jadi dia sudah tidak mendapat paket khusus lagi. Tapi sekali lagi ini bukan hadis, ini dongeng. Tapi dongeng itu menjelaskan mengapa kita harus khususkan diri. Biarlah itu special delivery. Jadi misalnya ila arwahi abaina wa matina wa jadadina wa jadatina. Saya nanti saudara khususon walidayyak wa ustadzi Jalaluddin Rahmat. Nah itu saudara kirim ke situ. Itu pun kalau saya meninggal dunia lebih dahulu. Yang duluan, sayalah nanti insyaallah yang mengirimkan doa khusus. Kenapa bisa terjadi kebencian kolektif terhadap pengikut Ahlul Bait? Wah, ini penjelasannya panjang. Satu, karena ada setan. Sekiranya setan itu kita tangkap, kelompok Ahlul Bait hilang. Semuanya jadi pengikut Ahlul Bait. Bagaimana sikap orang awam yang sama sekali tidak mengerti perbedaan mazhab? Karena bagi orang awam setiap mazhab itu ada pemimpinnya, ulamanya, dan sangat tidak berani menilai masing-masing ulama. Apakah setiap kita hanya dibolehkan memilih satu mazhab saja? Bagaimana kalau kita ikut mazhab mayoritas semata demi persatuan? Kalau sudah tahu mana mazhab yang benar, ya jangan ikut mazhab mayoritas. Tapi demi persatuan, maksudnya kalau kita ikut mazhab mayoritas demi persatuan itu yang kita sebut taqiyah. Artinya kita sholat seperti sholat mereka, tapi bukan berarti mengikuti mazhab mereka. Kata Imam Ja'far As-Shadiq salamullahi alaih, jadilah kamu seperti lebah di tengah-tengah burung, kamu sembunyikan madumu dalam perutmu. Kunu ma'ahum wala takunu ma'ahum. Bergabunglah bersama mereka, tapi jangan bergabung bersama mereka. Itu seperti bertentangan. Tapi maksudnya bergabunglah secara fisik, tapi janganlah kamu bergabung secara ruhaniyah. Kunu ma'ahum wala takunu ma'ahum. Bergabunglah secara fisik, dan tapi jangan ikut dong. Misalnya kalau ikut mayoritas, ikut-ikut juga menjelek-jelekan mazhab Ahlul Bait, ya itu tidak boleh. Sampaikan dulu kepada orangnya, baru dibaca. Tapi kalau untuk tidur, kita baca dulu, baru kita sampaikan. Orang-orangnya yang akan kita tujukan. Kalau kita terakhir membacanya, kadang-kadang kita keburu tidur. Iya, betul. Ya. Paketnya nggak sampai. Tapi itu lebih lama, Pak. Betul. Tapi itu lebih lama, Pak. Karena selama tidur itu dihitung kirim paket. Tidak apa-apa ke bawah tidur. Barang siapa yang membaca zikir kemudian tertidur, ruhnya meneruskan zikir itu. Makanya orang yang membaca doa sebelum tidur itu berarti mendapat keuntungan. Kata Nabi SAW, kalian itu sebetulnya punya 24 laci setiap hari itu. 24 jam itu 24 laci. Kalau kalian isi dengan amal soleh, laci itu terang benderang. Kalau berbuat maksiat, diisi kegelapan. Mungkin ada laci yang tidak gelap dan tidak terang. Kita tidak melakukan amal soleh, nah laci itu jadi laci kosong yang sia-sia, sayang. Misalnya karena kita tidur, laci kita kosong karena kita tidak beramal soleh dan tidak juga beramal salah. Dia kosong, rugi itu. Kalau tidurnya 8 jam, berarti ada 8 jam laci yang tidak terisi. Kecuali kalau kita sebelum tidur itu berzikir, baca sholawat, baca istighfar, baca al-fatihah, seperti diamanatkan Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Nah, sambil tidur pun walaupun tidak selesai, baca aja terus sholawat sampai tertidur. Saya biasanya lebih banyak lagi baca sholawat itu kalau nggak bisa tidur. Saya akan pernah mengamalkan itu, baca idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai sekian kali dan selalu tidak tamat. Rupanya ruhnya yang meneruskan insyaallah dalam keadaan tidur. Agama kalian itu berdasarkan apa? Jawaban mereka Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, bakal mereka, agama kita adalah amal ulama-ulama salaf. Ulama-ulama salaf yang soleh, salafus soleh. Nggak mungkin. Cuma itu disebutkan kalau udah terdesak saja. Karena ternyata pendapat mereka itu misalnya bertentangan dengan hadis yang sahih. Lalu mereka menghindar dengan mengatakan, ini bukan amal yang dibahasakan oleh ulama-ulama salaf. Kalau ditanya nih, apa dasar agama? Amal ulama-ulama salaf. Oh, kalau gitu beda dengan kita. Dasar kita Al-Quran dan hadis. Dan menurut kita, itu ada juga semboyan dari mereka. Agama itu adalah qaulul maksum.
Agama itu adalah ucapan dari yang maksum. Itu kata orang salaf juga. Selain Rasulullah, semuanya kemungkinan salah. Hanya Rasulullah lah yang selalu benar. Selain Rasulullah, semua salah. Termasuk ulama salaf. Kata mereka, selain ucapan Rasulullah, itu besar kemungkinan salah. Sebetulnya ada ajaib juga itu baca tadi. Hebat ini Ibnu Taimiyah juga ikut mengakui bahwa hadis ini sahih. Tapi saya penasaran terus baca. Dan di ujungnya, tapi walaupun sahih, kata dia, ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf yang soleh. Wah, ini bingung. Kalau saya jelas ikut Quran dan hadis saja, dan tidak ikut ulama-ulama salaf yang soleh. Sekarang kita akan hadiahkan amal ibadah kita, majelis ilmu kita, sebagai penambahan kemuliaan bagi Rasulullah, ahli baitnya salamullahi alaihim ajma'in, sayyidatin nisa'il alamin. Kemudian kepada orang-orang tua kita yang terdahulu yang sudah meninggal dunia, kepada para ulama al-mukhlisin, al-mujahidin, kepada orang-orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa la'immati tayyibin tahirin min ahli baitih. Thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa la'immati tayyibin tahirin. Thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ibadillahi salihin wa ulama'il mujahidin al mukhlisin. Wa nakhussu ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina khususan. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل النور في أبصارنا والبصيرة في ديننا واليقين في قلوبنا والإخلاص في أعمالنا وسلامة في أنفسنا وسعة في أرزاقنا وشكر لك أبدا ما أبقيتنا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا ونصيرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.